Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ramadhani, NIM 2023 dari kelas Praktikum Microcontroller kelompok F3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang alat dari tugas kreasi yang saya buat, di mana saya menamai tugas kreasi untuk modul 1 ini adalah parking sensor. Sesuai namanya, adalah sensor untuk parkir. Nah, jika di kehidupan nyata mungkin ada yang namanya blind spot pada saat memarkirkan kendaraan bermobil atau roda 4 ke atas. Nah, alat ini dapat digunakan untuk mengatasinya. Karena alat ini dapat mengirimkan peringatan berupa kata-kata yang dituliskan dalam LCD dan ataupun dari cahaya dan suara dari LED dan buzzer. Nah, alat-alat ini tuh terdiri atas beberapa komponen. Di antaranya adalah Arduino Uno R3, kabel data tentunya jika kita ingin menerapkan data untuk pertama kalinya, breadboard, kabel jumper, dan komponen pendukung lainnya. Seperti misalnya nanti akan saya gunakan power bank sebagai sumber daya. Nah, ada pula komponen input dan outputnya terdiri atas ultrasonic sebagai komponen input untuk mendeteksi jarak antara mobil dan penghalang misalnya dinding, dan juga komponen output seperti LED yang digunakan untuk mendeteksi seberapa dekat sih dari mobil dari tembok. Semakin cepat kedipnya, maka semakin dekatlah tembok itu. Ada pula saya juga menambahkan bagian buzzer. Buzzer ini digunakan juga untuk memperingati, tapi dalam bentuk suara. Semakin cepat buzzer terdengar, maka semakin dekat pula dinding dari mobil tersebut. Nah, jika suara dan cahaya masih belum cukup, maka saya juga menambahkan LCD 1602 atau 16 kali 2, di mana dengan bantuan ini saya dapat menuliskan beberapa kata pendek sebagai pengingat, seperti hati-hati, tidak ada objek yang terdeteksi, kurangi kecepatan, dan sebagainya. Ada pula, sudah cukup sih. Nah, oh ya, ini ada komponen tambahan lainnya seperti resistor yang digunakan untuk menghambat arus yang akan masuk ke LED. Nah, untuk perangkaian program dan simulasinya, tonton video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian pemrogramannya. Nah, untuk program tugas kreasi modul 1 saya menggunakan tambahan dari dua library, yaitu library Bayer.h dan library Liquid Crystal underscore I2C.h, yang saya gunakan untuk mengakses fungsi dari kedua library tersebut agar dapat melakukan komunikasi antara LCD dengan microcontroller saya menggunakan komunikasi I2C atau menggunakan SCL dan SDA. Nah, di bawahnya saya juga menjelaskan pin-pin mana saja yang saya gunakan, yaitu dari pin 2 sampai pin 13 atau gamanya kecuali pin TXRX. Nah, untuk echo pin dan trigger pin adalah pin yang terhubung ke bagian si sensor ultrasonik. Echo pin sebagai receiver, trigger pin sebagai transmitter. Ada pula bagian pin LED 1 sampai pin LED 10. Dimulai dari pin digital output, ya output akan saya menggunakan output untuk ini yaitu dari pin 4 sampai pin 13. Ada pula variabel waktu tempuh. Nah, variabel waktu tempuh ini adalah variabel yang berisikan waktu yang dibutuhkan untuk si receiver dari sensor ultrasonik menerima sinyal dari sinyal berupa pantulan gelombang ultrasonik dari si transmitter bertipe data long, karena nilai dari waktu tempuh ini terhitung sebagai microsecond sehingga nilainya sangat besar. Untuk itu kita menggunakan tipe data long yang dapat menyimpan data integer tapi versi yang lebih gede. Ada pula float untuk jarak dalam satuan cm. Nah, kenapa sih harus menggunakan float? Karena si jarak perhitungan dari jarak dalam kondisi cm ini akan menghasilkan tanda koma, bukan tanda koma, si bilangan berkoma atau bilangan desimal. Ada pula untuk integer lama delay. Nah, variabel lama delay ini adalah variabel yang akan menentukan seberapa lama atau seberapa cepat sih si LED menyala dan mati.
Nah, ada pula si bagian ini, liquid crystal I2C. Nah, apa sih 0x27 ini? 0x27 ini adalah ID atau nomor dari si LCD. Sedangkan 16 adalah banyak barisnya, 2 adalah banyak kolomnya. Di bagian voice setup dimulai komunikasi serial atau serial monitornya, di mana saya menggunakan pendeklarasian pinnya mulai dari pin LED 1 sampai LED 10 sebagai output, pin trigger sebagai output juga, dan juga echo pin sebagai input. Nah, kenapa sih si echo pin berfungsi sebagai input? Karena si echo pin ini akan menerima sinyal, oke? Menerima sinyal artinya input. Artinya ada LCD init. Nah, ini adalah fungsi atau sintas yang digunakan untuk memulai si LCD-nya. LCD backlight untuk menyalakan background dari si LCD, dan LCD set kursor yang digunakan untuk seperti apa namanya, koordinat dari si kursor kita atau tempat di mana kita akan menuliskan kata ataupun apa namanya, angka. Misal LCD print parking sensor di LCD set kursor 00. Artinya kita akan memulai kalimat ini. Nah, ini spasi juga terhitungkan karena saya ingin menuliskannya di bagian tengah-tengah. Parking sensor ditulis di baris pertama. Sedangkan pada baris kedua saya tuliskan ready to use. Saya berikan delay sebanyak 5 detik. Kemudian LCD clear untuk membersihkan semuanya atau menghapus tulisan parking sensor dan ready to use. Kemudian di bawahnya ada digital bright untuk menyalakan semua LED. Dan LCD clear lagi untuk ini sebenarnya LCD clear dihapus saja tidak apa-apa ini. Nah, ada pula yang inilah yang saya rencanakan untuk setiap program akan saya berikan watermark ini. Di mana char dengan teks array atau array teks yang berupa tipe data char. Mulai dari spasi ini terhitung ya, dari kata create by DJ Ramadhani, spasi ini juga, dan juga ini. Nah, di sini saya menggunakan perulangan di dalam perulangan. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan posisi dari apa namanya? Dari namanya posisi atau nilai dari array yang akan kita print. Selanjutnya, pada perulangan di dalamnya, kita akan menentukan posisi dari isi dari array tadi untuk di print. Misalnya, pada kondisi awal, int running sama dengan 0, dan int posisi sama dengan 0. Seperti yang kita tahu, pada array 0, array teks 0 adalah kosong atau spasi. Dan juga posisi ke 0 atau baris ke 0 berisi adalah pada yang paling kiri dari LCD. Artinya pada kondisi awal paling kiri dari LCD akan berisi spasi atau digambarnya 000. Nah, kenapa sih harus 000 ini? Karena saya menginginkan program yang akan menampilkan nilai dari si teks ini dari kiri terus bergeser ke kanan. Tidak dari kanan terus geser ke kiri. Nah, jika saya menggunakan cara yang konvensional, maka akan terputus ke bagian ke created by Dedi saja. Untuk itu saya perlu berinovasi seperti ini. Nah, pada perulangan pertama saya menggunakan set kursor 0,1. Artinya pada baris pertama saya akan menulis bukan baris pertama sih, baris kedua ya, baris kedua maksudnya. Atau bagian bawahnya tulisan created by Dedi, saya tuliskan name dan nama kelompok saya. Di mana setiap pergeseran ke kiri kan, saya berikan waktu sebanyak 0,2 detik. Nah, setelah proses penampilan pergeseran atau watermark dari saya matikan lagi semua pin LED-nya. Oke. Pada bagian void loop. Nah, ini adalah sintaks atau program yang kita buat untuk menentukan pekerjaan atau cara kerja dari si ultrasonic. Awalnya pin trigger atau si transmitter mati sebanyak selama 2 mikrosecond. Maksudnya pin trigger akan aktif sebanyak selama 10 mikrosecond dan akan mati lagi sesudahnya. Nah, ada pula seperti yang saya katakan tadi, si waktu tempuh ini
menggunakan fungsi pulse in, yang dimana akan menghitung seberapa lama waktu yang dibutuhkan sampai si receiver atau echo pin menerima sinyal high. Jarak CM. Nah, jarak CM atau variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari jarak dalam satuan CM dan didapatkan dari waktu tempuh dibagi 2. Kenapa sih dibagi 2? Karena seperti yang kita tahu, cara kerja dari ultrasonik adalah memancarkan gelombang, terus gelombangnya memantul. Artinya ada 2 kali jarakan. Maka untuk itu durasinya perlu dibagi 2. Kemudian dikali 0,034 yang merupakan satuan dari kecepatan rambat suara yang awalnya 343 meter per second dirubah ke 0, diubah menjadi cm per mikrosecond. Nah, ada pula serial print. Nah, serial print ini maka saya gunakan untuk mengawasi dari si laptop saya, karena tentunya selama pembuatan tidak langsung tidak langsung bekerja dengan benar di LCD. Maka untuk itu saya memerlukan pengawasannya melalui serial monitor. Saya print tulisan selisih jarak dengan halaman, terus nilai dari variabel jarak CM, dan saya tuliskan lagi ke bawahnya lagi CM. Artinya saya akan menuliskan selisih jarak dengan CM, halangan, nilainya, dan ditutupi dengan satuan CM. LN berarti saya akan memberikan enter, sehingga tulisan-tulisan berikutnya akan dituliskan di bawahnya. Dan pula untuk waktu lama delay juga akan ditampilkan di dalam serial monitornya. Nah, saatnya kita hapus semua dulu isi dari si LCD. Tampilnya dihapus. Kemudian pada LCD, udah sih, nih. Nah, ini adalah tampilan yang digunakan untuk menampilkan kondisi dari jarak dan kondisi keterangannya. Misal, ini. Pada baris pertama saya tuliskan keterangan jarak CM. Artinya pada baris pertama saya berikan keterangan tentang jarak antara mobil atau jarak antara sensor ultrasonik dengan tembok atau penghalangnya. Kemudian pada baris kedua saya berikan percabangan, di mana jika kurang dari 200 cm tetapi lebih dari 100 cm, maka pada baris pertama akan muncul tulisan mundur perlahan. Selanjutnya, jika jarak kurang dari 100 cm tapi lebih dari 50 cm, maka saya tuliskan kurangi kecepatan pada baris kedua. Pada aturan yang sama, di bawah 50 cm tetapi di atas 25 cm, maka akan tampil tulisan hati-hati pada baris kedua. Nah, dan tentunya jika jarak kurang dari 25 cm, maka akan tulisan berhenti pada baris kedua. Artinya else. Nah, kondisi else ini akan terjadi jika pembacaan sensor ultrasonik di atas 200 cm. Nah, kenapa sih saya menggunakan 200 cm? Karena dari datasheet yang saya baca pada modul praktikumnya, si sensor ultrasonik ini hanya akan efektif membaca sampai 200 cm atau 2 meter saja. Untuk itu, datasheet itu akan saya tuliskan tidak terdeteksi. Oke. Selanjutnya, ini adalah untuk penentuan si kecepatan nyala matinya lampu LED. Diawali dengan pin yang di tengah menyala, terus pengatur delay. Nah, pengatur delay ini apa? Pengatur delay adalah fungsi yang saya deklarasikan sendiri untuk mengatur lama delay-nya atau nilai dari si variabel lama delay di bawahnya. Kita tarik ke bawah, kita lihat dulu. Nah, ini. Seperti yang saya katakan tadi, di bawah 200 cm tapi di atas 10 cm, maka akan mendatangkan variabel lama delay sebanyak 200 atau delay sebanyak 200 milisecond per gantian LED-nya atau per geser LED-nya. Jika di bawah 100 tapi di atas 50, maka pergeseran LED-nya sebanyak 0,1 detik per LED. Ada pula jika di bawah 50 tapi di atas 25, maka pergeserannya akan secepat 50 milisecond. Jika di bawah 25 cm tapi di atas 10 cm, maka delay yang saya berikan adalah 20 milisecond per LED. Nah, ada pula untuk ini
Yang paling cepat yaitu jika jaraknya di bawah 10 cm, maka saya berikan delay masing-masing lampu 15 milisecond. Selanjutnya untuk yang terakhir. Nah, seperti kondisi tadi, jika jaraknya lebih dari 200 cm, maka saya berikan lama atau pergantian LED menyala matinya sebanyak 0,3 detik. Oke, nah kembali lagi ke sini. Nah, setelah delay menyala sebanyak lama delay, maka lampu akan mati. Nah, bergeser lagi yang ke giliran pin sebelahnya atau yang semakin mendekat ke tepi, yaitu pin LED 4 dan LED 7 untuk menyala. Delay lagi dan akhirnya mati. Bergeser lagi yang menyala pin 3 dan pin 8, ya kan? Bergeser lagi ke tepi, kemudian menyala sebanyak delay tadi. Terus mati, dan pin digesernya atau pin sebelahnya akan menyala sebanyak delaynya juga. Proses yang sama akan berulang hingga akhirnya ke tepi. Hingga ke bagian ini kan, tepi yang paling tepi adalah pin LED 1 dan pin LED 10. Nah, menyala selama selama ini sesuai dengan variabel lama delay tadi. Dan akhirnya akan mati dan di delay setengah detik. Agar ya menurut saya tampilannya lebih cocok untuk setengah detik saja, agar tidak terlalu cepat saja. Selanjutnya, nah, oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya sih, kenapa kok saya pakai deklarasi fungsinya sendiri, bukan deklarasi ya, fungsi buatan sendiri, karena saya menginginkan untuk update dari si delay ini lebih responsif, sehingga setiap pergeseran LED-nya akan tetap diupdate satu per satu. Jika saya terus menuliskan ini program dari ini ke bagian variabel, bukan variabel sih, ke bagian atas variabel lama delay ini, maka program yang saya buat akan terlalu panjang. Untuk itu lebih baik saya mendeklarasikan fungsi saya sendiri. Nah, lanjut ke lanjut ke perakitan. Oke, lanjut ke bagian perangkaian alatnya. Kita buka Arduino IDE yang telah kita buatkan program tadi untuk memastikan pengecekan dari pin yang telah kita definisikan. Oke, dari yang paling atas dulu, echo pin dan trigger pin. Nah, pin ini adalah pin yang terhubung dengan si ultrasoniknya, si echo dan si trigger. Dari sini, saya permudah rangkaian saya sehingga kabel-kabel yang saling terhubung hanyalah kabel yang terhubung dengan komponen tertentu saja. Misal, untuk kabel yang ini dan ini adalah untuk kabel LED. Yang paling dua gede ini LED. Kabel yang ini terhubung dengan ultrasonik, kabel yang ini terhubung dengan si LCD. Nah, ke ultrasonik dulu. Nah, dapat kita lihat bahwa oranye dan biru adalah VCC dan GND. Ada ditampilkan ke bagian situ, lihat. Ada GND, satunya lagi VCC. Ada pula yang warna kuning dan hijau. Karena ini adalah kuning adalah echo dan hijau adalah trigger sesuai pengalamatan yang ada di device ini, maka kita menuliskan echo berikan ke pin 2, sedangkan trigger kita berikan ke pin 3. Lanjut ke bagian LCD. Nah, sama seperti tadi, si LCD juga terdiri atas nah itu SCL, SDA, VCC dan GND. Di mana biru adalah GND-nya. Kita lihat. Nah, si biru ini kan terhubung ke pin GND, sedangkan si hijau terhubung ke pin VCC atau 5 volt. Ada pula, kita lihat lagi bagian sini. Nah, yang kuning adalah SDA dan satu oranye SCL. Kita lihat. Nah, itu kuningnya SDA, oranye SCL. Oke, sudah selesai untuk bagian ultrasonik dan bagian LCD-nya. Lanjut ke program lagi, kita lihat. Nah, keunggulan dari program yang saya buat ini adalah semuanya terurut. Karena itu, dari pin LED 1 sampai pin LED 10 urut, dari pin 4 sampai pin 13. Dapat dilihat itu kabel yang paling gede ini
yang merupakan menghubungkan 10 LED lengkap dari pin 3 pin 4 sampai pin 13. Nah, semuanya terhubung ke masing-masing LED. Nah, itu kan sebagai sumber daya positifnya atau sumber daya 5 voltnya. Ada pula yang negatif juga terhubung ke sebagian ini. Yang ini negatif. Nah, negatif itu akan terhubung ke sini. Nah, tapi kan kita tidak punya sumber negatif kan, makanya saya jumperkanlah bagian ini, sumber daya negatif ini, ke bagian GND yang dekat ke bagian input atau bagian ini. Oke. Nah, kita lihat di sini, karena input ke LED-nya bukan input sih, si Arduino Uno R3 ini memberikan tegangan kerja 5 volt yang tentunya kadang berbahaya untuk LED, maka kita membutuhkan resistor untuk menghambat arusnya. Untuk itu, ini kan masuk ke kaki resistor, terhambat arusnya masuk ke kaki anoda LED. Ada pula kaki katodenya terhubung langsung ke ground. Nah, itu adalah rangkaian dari LED-nya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok di sini ada 11 LED tapi kok di bagian sini cuma ada 10 LED? Nah, inilah triknya. Bagian LED yang tengah yang kecil ini memiliki sumber daya berasal dari pin sebelahnya, yaitu pin 6, dan GND-nya juga diumpankan ke bagian GND. Nah, kalau Anda lihat lebih dekat lagi, di sini ada buzzer kan? Nah, tapi padahal di bagian pendeklarasian pinnya tidak ada yang namanya pin buzzer. Nah, saya desain pada rangkaian ini bahwa si buzzer ini akan aktif ketika LED yang paling tepi menyala. Untuk itu, kita tidak perlu memprogramnya. Kita hanya perlu menjamberkannya antara GND yang ada di LED dengan negatif pada buzzer, sedangkan positif pada buzzer kita jamberkan dengan 5 volt dari LED, dari sumbernya kan. Ini sumbernya kan. Nah, oke. Nah, udah cukup semuanya? Ya, sudah cukup. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, pemrograman sudah selesai, perakitan juga sudah selesai, waktunya pengujian. Nah, seperti biasa, kita sambungkan dulu Arduino Uno R3 ke sumber daya, yang mana pada saat ini saya menggunakan laptop. Oh, sebentar. Oh, nah, kita lihat dulu ke bagian LCD, parking sensor ready to use. Nah, seperti biasa, watermark dari saya, create by Dedi Aditya Rahmadani, NIM 2023 11.032 dari kelompok F3. Nah, pertama kita lihat dulu, jarak yang terdeteksi adalah 105,2 cm, di mana ini masuk ke kondisi pertama, yaitu di atas 100 cm tapi masih lebih kurang dari 200 cm. Nah, ini adalah kecepatan dari pergerakan LED dan lama jeda si buzzernya. Coba kita dekatkan ke dinding. Ya, ini kan dinding, kita dekatkan. Nah, ini sensor ultrasonik sudah membaca ke jarak 89,2 cm, di mana ini sudah masuk ke kondisi kedua, yaitu kondisi jika nilai dari jarak lebih kecil dari 100 tetapi masih di atas 50 cm. Akan muncul tampilan kurangi kecepatan dan tempo LED serta buzzer yang lebih cepat juga. Kita lebih dekatkan lagi. Oh, bentar. Oh, masih terbaca 64 ya ternyata. Oke, kita dekatkan lagi. Nah, sudah masuk ke jarak di bawah 50
tetapi di atas 25 cm. Muncul peringatan hati-hati, di mana menghasilkan tempo kecepatan dari LED dan buzzer yang lebih cepat juga. Nah, ini adalah kondisi ketiganya ya. Sekarang waktunya kita coba ke kondisi keempat. Tarik lagi di sini. Kita dekatkan lagi ke tembok hingga ke di bawah 25 cm. Nah, nih. Nah, terlihat si microcontroller Arduino ini sudah mendeteksi jarak di bawah 25 cm, tetapi masih di atas 10 cm. Ini adalah tampilannya. Muncul tampilan berhenti dengan tanda pentung 3 kali. Nah, ini adalah kondisi keempat yang menghasilkan tempo kecepatan LED yang semakin cepat juga, dan juga buzzer yang frekuensinya semakin bertambah. Nah, ada pula kondisi yang terakhir sebagai tambahan saja, yang mana akan menambahkan kecepatan dari LED dan buzzer. Kita coba mendekati ke 10 cm ya. Nah, ini jarak yang terbaca adalah di bawah 10 cm. Akan muncul tanda yang sama, yaitu berhenti dengan pentung 3 kali, tetapi menghasilkan kecepatan LED yang lebih cepat juga, dan juga buzzer. Nah, saking cepatnya ini, di kamera saya warna hijau tidak menyalakan. Nah, padahal kalau dari mata saya yang lihat, warna hijau ini juga menyala, tapi cepat kilat. Nah, untuk itu dari pembacanya, saya juga menyediakan dari serial monitor yang ada di laptop. Pada lihat. Nih. Delay lampunya 15 mikrosecond. Sedangkan selisih jarak dengan halangannya di bawah 10 cm. Nah, telah sampai ke sesi penghujung dari presentasi tugas akhir saya. Tugas kreasi saya. Nah, untuk bagi penonton-penonton yang berminat dengan tugas-tugas kreasi yang lebih menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Dede Ramadhani, NIM 2003 1102. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.